Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi fungsi di bidang ekonomi. Jadi bisa cek ya di kolom deskripsi, di situ ada beberapa aplikasi fungsi khususnya ya tentang pengukuran bunga, dan itu memang salah satu aplikasi yang kita gunakan sehari-hari. Ya kenapa? Karena kalau kita melihat misalkan ke bank, ya kan menggunakan hal-hal yang seperti itu tadi. Jadi perhitungannya nanti kalau kita pinjam sekian, harus mengembalikan sekian, atau kita invest sekian, nanti kita akan dapat returnnya berapa. Nah itu kan memang sangat dekat dengan kehidupan kita. Jadi bisa cek di kolom deskripsi untuk video yang lebih lengkap ya. Jadi untuk yang ini saya hanya ingin membuat overview saja tentang kenapa sih kok penting menggunakan matematika khususnya tentang fungsi di bidang ekonomi. Jadi apa yang dimaksud dengan matematika ekonomi? Jadi ya pada prinsipnya jelas ya ada matematika di situ dan ekonomi kan ya. Intinya kita manfaatkan teori matematika dalam perumusan atau pemecahan masalah di ekonomi. Kenapa? Ya karena ya jelas ya. Itu kan sangat dekat sekali kan. Kalau kita melihat ke kehidupan sehari-hari, memang banyak hal yang dapat dipecahkan dengan matematika, apalagi yang berhubungan dengan ekonomi. Nah, untuk matematika ekonomi sendiri tentunya ya penerapannya ya banyak. Salah satunya ya di bidang ini ya, ekonomi dan bisnis. Itu banyak sekali bidang, terus di ekonomi mikro, terus mikroekonomi, keuangan, dan ilmu-ilmu lain yang membutuhkan alat analisis dalam penyelesaian secara matematis. Jadi contohnya ya kalau seperti yang saya diungkapkan di depan tadi ya. Contohnya misalkan kita menghitung tentang bunga itu kan. Karena kan ide dasarnya itu kan sebenarnya seperti ini kan. Kalau kita melihat uang, ya kan. Uang zaman dulu, misalkan ketika saya masih SD dulu, sudah berapa tahun yang lalu ya, sudah lama sekali ya, sudah belasan tahun yang lalu mungkin, atau SMP, itu uang 1.000 itu masih lumayan. Jadi waktu saya SD dulu diberi uang saku 1.000 itu cukup untuk sehari. Tapi kalau misalkan sekarang anak SD SMP diberi 1.000 itu sulit juga ya mau beli apa kan. Karena waktu itu saya masih ingat waktu SMP itu soto itu masih 1.000 rupiah. Sekarang cari soto 1.000 rupiah di mana kan, tidak ada. Maka dari itu ya waktu kita pinjam, waktu kita invest, nah itu kan ya karena ada faktor inflasi juga. Kalau misalkan nilainya tetap yang harus dikembalikan kan juga tidak memungkinkan. Itu kan salah satunya kenapa ada ya returnnya itu tadi. Nah, ada banyak permasalahan di ekonomi yang dapat diselesaikan perumusan masalahnya melalui model matematika, khususnya di sini di bidang ekonomi. Karena model matematika sendiri secara umum ya tidak hanya di ekonomi ya yang dekat ya. Jadi contohnya seperti di biologi pun juga ada model matematika. Jadi ya peranan matematika itu memang mau tidak mau ya harus diakui ya sangat banyak. Dan para ekonom nah tentunya telah menggunakan model matematika sebagai alat untuk menganalisa dan memprediksi berbagai fenomena ekonomi. Ya seperti contohnya ya, kalau misalkan seperti sekarang saat ini kita sedang pandemi itu kan, jadi bisa memprediksi kan, seperti yang di berita itu kan bisa dilihat ya. Jadi pertumbuhan ekonomi Indonesia nanti ke depannya akan positif atau negatif. Nah itu kan dari sekarang pun juga sudah bisa diprediksi itu kan. Dan itu ya mau tidak mau ya ada matematikanya di belakangnya itu semua. Nah, seperti yang di ini ya, saya kutipkan dari buku ini Alpha C. Chiang, Kevin Wainwright. Jadi seperti yang sudah di mention di buku tersebut sebelumnya, intinya ya
teori ekonomi itu kan suatu abstraksi dari dunia nyata. Dan ya kalau kita lihat, kalau kita modelkan sesuatu kan, ya memang dari dunia nyata kan, terus kita bawa ke ilmu ekonomi di situ. Dan ya kita harus bisa membuat penyederhanaannya. Kenapa? Karena kalau kita melihat di dunia nyata, asumsinya nanti ya jadi sangat banyak sekali. Jadi contohnya kalau misalkan kita menghitung ya pertumbuhan ekonomi tadi, itu kan ya syarat-syarat di belakang itu kan banyak sekali kan. Jadi ya memang harus ada asumsi-asumsi supaya masalahnya lebih sederhana. Dan model seperti ini ya, kalau misalkan kita modelkan dalam model ekonomi, nah itu ya yang masalah yang nyata tadi yang sangat kompleks dan kita sudah sederhanakan. Nah, bagaimana dengan cara merumuskan ya model matematika? Jadi ya tentunya ada beberapa langkah ya, tidak mungkin langsung jadi kan sekali kan. Intinya pertama kita punya yang namanya variabel. Jadi kalau waktu kita belajar di sekolah dulu itu kan biasanya yang sering teringat itu kan ada X ya di situ. Cari nilai X. Atau ketika kita berbicara tentang fungsi kuadrat kan nanti ada X kuadrat plus 2X plus 1 contohnya itu kan. Jadi ya intinya variabel itu sesuatu yang nilainya dapat berubah-ubah. Jadi seperti tadi kan, dia bisa nilainya itu tidak tetap. Nah contohnya kalau misal kita lihat ke kehidupan sehari-hari, nah, harga itu kan sangat mungkin dia bisa berubah kan. Terus keuntungan, nah ini kita bisa besarkan, bisa kecilkan tergantung keinginan ya. Terus penghasilan atau revenue itu kan juga masih sangat mungkin untuk berubah-ubah. Pemasukan ya misalkan negara atau sehari-hari kita dan biaya itu kan semuanya variabel. Nah setelah itu yang tetap apa? Ini kan yang berubah-ubah. Yang tetap itu kita sebut dengan konstanta. Jadi contohnya ya kalau misalkan kita membuat suatu produk, itu kan kalau kita mau menghitung price-nya ya, jadi mau tidak mau kan ya ada hal yang memang harus tetap fix di situ kan. Dan kalau konstanta ini digabung dengan variabel, misalkan ya kita punya ini 2 terus digabung dengan variabel P, nah kita jadi variabel harga baru. Dan yang terakhir, nah ada yang namanya parameter. Jadi parameter itu ya sesuatu yang bernilai tetap tapi penulisannya dia lebih umum. Kenapa? Ya karena kadang-kadang itu kan parameternya kan juga harus kita buat secara lebih general kan. Nah, biasanya dilambangkan dengan huruf dan contohnya tadi ya di sini ya. Kalau misalkan kita punya di sini konstantanya 2, nah kita parameternya gunakan A di sini. Jadi A-nya itu ya suatu nilai yang fix. Tapi karena dia berlaku untuk tidak hanya A sama dengan 2 mungkin, jadi kita ingin menuliskannya lebih umum. Barangkali di kasus lain, nah ada yang A sama dengan 3 kan, siapa tahu ya. Contohnya kalau misalkan kita punya suatu fungsi biaya terhadap kualitas ya. Jadi C itu cost, Q-nya itu quality ya. Nah, misalkan C itu sama dengan 75 plus 10Q. Nah, yang dinamakan variabel yang mana? Ya C ini dan Q ini. Karena C dan Q ini kan bisa berubah-ubah. Konstantanya yang mana? Ya 75 dan 10. Nah, kadang-kadang angka yang di depan Q-nya ini bisa kita ganti dengan sesuatu. Nah, kalau misalkan bisa kita ganti, itu kan ya kita sebut dia dengan parameter kan. Misalkan di sini 75 plus AQ. Barangkali ya tidak hanya 10 kalinya kualitas kan, misalkan 15 kalinya variabel kualitas kan bisa jadi. Jadi seperti yang sudah saya ungkapkan di depan tadi ya. Jadi kan cost itu kan ya kalau misalkan kualitasnya jelek pun kan juga cost-nya tidak mungkin 0 kan. Maka dari itu ya di depan ini ada konstantanya kan supaya ya lebih make sense kan di situ.
Dan memang setiap kali membuat produk itu kan ya mau jelek mau bagus. Kalau bagus tentunya harganya kan naik. Jadi bisa dilihat ya di sini ya. Kalau kualitasnya makin besar, berarti kan cost-nya ini jadi makin besar kan. Otomatis ya nanti menjualnya juga lebih mahal. Tapi andaikan, nah ini sangat kecil pun juga bukan berarti nanti cost-nya nol kan. Jadi ini satu contoh ya untuk latihannya. Nah, misalkan ada seorang sales. Nah, kalau sales itu kan ya ketika bekerja di suatu perusahaan ya tentunya dia mendapatkan gaji bulanan ya khususnya. Jadi misalkan dia gaji bulannya seperti ini. Tapi kalau gajinya fix, ya bisa dibayangkan ya orang sales mempromosikan produk gajinya fix. Ya semangatnya ya pasti berkurang ya kan, karena ya ngapain kalau misalkan jual banyak gajinya segitu, jual sedikit gajinya segitu kan ya jadi semangat untuk mempromosikan produknya itu ya tentu saja akan berkurang. Maka dari itu biasanya ada yang namanya bonus ya kan. Jadi ada bonus tergantung dari dia bisa menjual berapa, dan di perusahaan ya hampir selalu seperti itu sejauh yang saya tahu ya. Jadi supaya salesnya itu, karena kan kalau misalkan kita memproduksi suatu barang, itu salah satu kunci untuk mendapatkan profit yang besar itu kan yang bagaimana cara kita menjualnya kan. Jadi kalau misalkan untuk yang penjualan itu tidak terlalu baik kan juga nanti tidak akan bagus untuk keuangan perusahaan. Maka dari itu ya sangat wajar kalau misalkan salesperson ini digaji berdasarkan tambahannya itu berdasarkan ya berapa banyak yang dia jual. Jadi contohnya misalkan komisinya itu 50%, 15% ya di sini ya. Dan ini kemungkinan bonusnya, terus ada $1.000 kalau ya lagi-lagi ya di sini ya. Kalau misalkan salesnya itu melebihi 10.000, terus bisa dapat ini ya, dapat lump sum 2.500 kalau salesnya itu di atas 15.000. Itu kan ya sangat wajar ya. Jadi ada target-target tertentu kan, dia harus menjual sekian, nah nanti dapat bonus sekian. Kalau jual sekian nanti bonus sekian. Terus ada tambahan commission rate-nya 15%. Terus cari fungsinya ya, terus kapan dia discontinue. Nah, untuk kekontinuan sendiri ini bahasa sederhananya, kalau kita buat suatu graf ya seperti inilah. Kalau misalkan target sekian, nanti kan ininya sekian. Terus targetnya nambah lagi kan ininya sekian. Dan pasti itu akan terpotong kan. Itu yang dinamakan dengan discontinue di situ. Nah, jadi contohnya di sini ya, kita punya basic salary-nya di sini kan $800. Nah, komisinya 15%. Nah, tergantung dengan level sales-nya, ya kan? Jadi contohnya kalau misalkan kita salesperson-nya itu tadi bisa menjual lebih dari $10.000, berarti kan bonus ekstranya bisa dapat ini ya. Contohnya ya, bisa dapat 1.000. Kalau di sini 15.000, ada bonus ekstranya 2.500 ya di sini kan. Terus ada tambahan di sini. Jadi ya ada tambahan-tambahan uang itu yang biasanya kalau sales itu memang lebih tergiurnya bukan ke basic salary-nya, tapi ya lebih ke ini bonus-bonusnya kan. Jadi tambahnya ada 2. Nah, di situ misalkan SX-nya itu fungsi total penghasilan. Jadi berapa yang dia dapatkan dengan ya SX, tentunya kan tergantung dengan jumlah penjualan kan. Jadi tidak bisa yang ya hanya fix di situ ya. Jadi tergantung dengan X ya. Kalau misalkan dia salesnya di sini 0 sampai 10.000 kan ya 0,15 dari 15% tadi dikali X-nya. Jadi kita punya basic salary-nya tadi ditambah komisi rate tambah bonus ya. Jadi kalau di antara di posisinya di sini X ya, nah nanti dapatnya sekian.
Kalau posisinya di sini dapatnya sekian. Jadi ini sangat mudah untuk dipahami ya kenapa bisa seperti ini. Ya intinya sesuai dengan apa yang diketahui tadi. Jadi ya totalnya bisa dilihat di sini ya, SX-nya. Jadi semakin besar dia menjual, ya otomatis dia semakin besar, dan bisa dilihat ya di sini bahkan bonusnya saja jauh lebih besar daripada basic salary-nya. Dan itu ya sangat wajar. Dan kita bisa gambarkan ya kalau misalkan kita ini. Jadi contohnya kalau misalkan di bawah 10.000 nanti kan bisa dapat grafiknya kurang lebih seperti ini. Dan contohnya kalau misalkan kita buat ini 800 plus 0,15x itu kan yang hijau ya, yang ini ya. Yang paling bawah lah tentunya. Terus yang kedua pasti ya agak di atasnya kan, karena ya memang lebih banyak ada bonusnya kan di situ kan. Terus di sini tambah 2.500. Tapi tadi ya tergantung dengan ini ya, X-nya ya. Jadi ketika X-nya 0 sampai ini tadi, jadi sampai 10.000 pakainya kan berarti yang paling bawah. Terus selanjutnya yang dari 10.000 sampai 15.000 pakai yang tengah. Dan 15.000 ke atas pakainya yang paling. Tuh contohnya. Jadi kita peroleh ya hasilnya kurang lebih jadi seperti ini kan. Ini, terus ini, dan juga yang ini seterusnya. Jadi kita bisa cari domain dan ya. Jadi kita peroleh hasil range-nya, range dari kemungkinan penghasilannya itu bisa antara sini, ini, atau sini. Ya tergantung mau penjualannya apa kan. Nah untuk latihannya bisa dicoba ya. Oke, nah selanjutnya di sini present value calculation. Jadi ini sebenarnya ya sudah dibahas dengan sangat lengkap ya di video yang ada di kolom deskripsi. Jadi bisa coba untuk berkunjung ke video-video tadi kalau misalkan ingin penjelasan yang lebih lengkap. Dan overall untuk dari sini ke belakang saya akan ya review agak singkat saja ya, tidak yang terlalu detail. Nah ini intinya nilai yang saat ini, terus kita bisa memprediksi nilainya nanti itu kurang lebih berapa. Dan itu apa yang akan kita bahas di sini. Jadi intinya adalah salah satu aplikasi yang sangat penting di bidang ekonomi itu ya kita ini ya melihat itu kan kita punya suatu nilai uang saat ini, terus di masa depan itu berapa kan. Dan ya di sini ya tergantung dengan sekarangnya itu berapa dulu kan. Terus nanti akan berefek ke masa depannya. Nah, jadi sebagai contoh ya, kalau misalkan sekarang punya 90,91 dolar. Terus ada ini tingkat bunganya 10%. Berarti di akhir tahun akan punya berapa? Ya 90,91 dikali 1 plus 0,1. Karena kan di akhir tahun kan jadi ya 1,1 kalinya lah karena ada 10%. Intinya tambahan 10% ini ya. Jadi dapat 100. Tapi itu kalau 1 tahun. Bagaimana kalau kita punya X hari ini? Nah, terus rate-nya R. Berarti kan ya besok akan kita dapat ini ya 1 tahun kemudian ya. Jadi X dikali 1 plus R. Dan sekali lagi ya, untuk lebih lengkapnya bisa cek video-video yang ada di kolom deskripsi. Itu sudah sangat-sangat jelas di sana kan. Jadi kalau misalkan kita mencari X-nya, berarti kan jadi apa? V per 1 plus R. Ini sangat jelas. Nah, untuk contoh-contohnya di sini, kalau kita punya ini ya, rasionya, kita kan bisa ya berapa period kan, tidak hanya 1 kali kan. Jadi ini kan tadi contohnya kalau misalkan kita mencari di akhir tahun.
Nah, terus kalau misalkan 2 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian, 4 tahun kemudian, kan ya tentunya kita masih bisa menghitungnya. Dan ini untuk kalau di video yang ada di deskripsi kita sebutnya nanti bunga yang seperti ini adalah ya bunga majemuk ya. Bukan yang bunga tunggal. Dan overall ya bisa cek di situ sudah sangat lengkap dan kita bisa mencari ini present value-nya. Dan selain kita ketika memberikan suatu uang terus nilainya nambah, kan bisa juga ada faktor diskonnya juga. Nah, di situ sudah contoh-contohnya pun juga sudah saya jelaskan lumayan lengkap. Kan maksud saya di video yang di kolom deskripsi itu sudah sangat lengkap lah dijelaskan contoh-contohnya. Jadi misalkan seperti ini, kalau kita punya present value-nya 500, terus rate-nya kan berarti kan dimasukkan di sini, dan di sini 1 year, makanya dapat 1, jadi tinggal dimasukkan ke formulanya, kita peroleh ini. Nah, bagaimana kalau diganti ya, tinggal disesuaikan saja angka-angkanya kan, selesai ya. Jadi tidak sulit. Nah, untuk latihannya bisa dicoba sendiri. Oke, mungkin sekian saja ya video kali ini. Dan sekali lagi tentang present value, tentang tingkat bunga, itu ya sudah cukup jelas penjelasannya kalau menurut saya ya. Dan present value itu kan sebenarnya mirip menghitung ini ya, nilai akhir juga kan. Jadi kita punya kondisi sekarang, kita punya sekian, kan kita menghitung akhirnya ya keduanya saling berhubungan dan dibandingkan dengan rate-nya tadi juga. Ya, mungkin sekian saja video kali ini, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.